Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau unboxing buku Jurus Sehat Rasulullah dari Dr. Jaidul Akbar. Jadi ini paketnya udah nyampe semalam ya, hari Sabtu 4 April 2020. Ini aku belinya di kloter pertama, cuman karena yang belinya banyak jadi nyampe nya baru semalam gitu. Ini paketnya udah aku buka ya semalam karena udah nggak sabar pengen baca isinya itu seperti apa gitu. Dan aku betul-betul nggak nyangka ya bukunya bagus gini. Aku kira itu covernya kayak buku biasa gitu, nggak taunya covernya bagus gini. Dan ini ada pembatas bukunya ya. Jadi kalau kita belum siap baca enak tinggal kita ginikan aja. Biasanya kan kita pakai pembatas buku yang dari luar gitu kan. Ini kita taruhkan gini gitu. Itu kan bisa hilang kan. Ini kalau gini kan lebih enak gitu ya. Ada ini. Jadi sampulnya itu ada tulisan Jurus Sehat Rasulullah, hidup sehat menebar manfaat Dr. Jaidul Akbar. Jadi saat dunia belum mengenal pola tidur yang sehat, saat dunia belum mengerti pentingnya mandi, saat dunia belum tahu cara menjaga diri dari berbagai unsur berbahaya dari luar, Rasulullah sudah mengajarkan itu semua kepada para sahabat. Terus ini di sampingnya juga Jurus Sehat Rasulullah, hidup sehat menebar manfaat Dr. Jaidul Akbar. Ini juga ada judulnya Dr. Jaidul Akbar, hidup sehat menebar manfaat, dan ini berbagai tulisan-tulisan. Ini ISBN-nya dan ini PT-PT, alamat-alamat, nomor telepon gitu. Ini sampul, ini bagian depannya ya. Ini seperti biasa ya, buku-buku biasa kan ada penulisnya, ISBN, editor, desainer, dan lain-lain. Ini daftar isinya. Nanti aku screenshot ya daftar isinya. Ini dia daftar isinya. Dan ini bukunya tebalnya 315 halaman ya. 315 halaman. Dan ini semalam udah aku baca beberapa halamannya. Jadi ini di halaman 3. Di halaman 3 ini dijelaskan kenapa kita kalau makan itu nggak boleh minum ya. Kalau aku dulu waktu pas sama orang tuaku kalau makan itu memang dilarang minum, tapi alasannya itu nggak jelas. Katanya kalau makan kita sambil minum itu nanti kalau kita bertamu di rumah orang pas kita nggak dikasih minum itu kan kita bisa keselak gitu ya. Kalau menurutku itu jawabannya alasannya nggak bisa diterima gitu. Ternyata kalau kita makan sambil minum itu bisa membuat makanan itu menjadi glue food atau makanan tersebut lengket dalam usus. Ini dia, ini udah aku tandai. Yang penting-penting udah aku tandai gitu. Terus jadi kalau kita nggak minum, itu kan kita makan bisa keselak gitu kan. Nah ternyata supaya kita nggak keselak gitu, kita itu kunyahnya harus yang benar, kunyahnya harus yang bagus. Jadi menurut Dr. Hiromi Shinya itu kita mengunyah baiknya itu 30-50 kali. Walaupun aku mikir ya kalau kita ngunyah makanan 30 kali itu kayaknya terlalu lama, capek, dan kayaknya makanan itu kayak terlalu berair gitu ya. Cuman itu memang karena kita belum terbiasa ya. Jadi kalau kita udah terbiasa mungkin lebih enak. Dan itu juga kita mengunyah lama itu bisa membantu kalau kita lagi diet, karena makanan-makanan itu udah tercampur dengan enzim-enzim di dalam mulut, itu bisa membuat kita kenyang lebih lama. Terus nanti pengolahan makanan dalam perut kita nanti akan lebih optimal sehingga nutrisi-nutrisi makanan disalurkan secara perlahan-lahan dalam usus kita untuk diserap. Jadi
Beda halnya jika makanan hanya sebentar dikunyah, langsung ditelan, ditambah lagi minum air es. Makanan itu akan menjadi makanan fermentasi dan busuk dalam usus kita. Itulah yang menjadi sumber dari segala macam masalah dalam tubuh kita. Jadi aku itu kebiasaannya kalau makan di luar, mungkin kalau di rumah enggak ya, kok di rumah minumnya minum air putih. Tapi kalau di luar itu biasa makan minumnya itu esnya itu teh botol. Aku suka minum teh botol gitu. Itu kan berarti nggak bagus sekali ya, udah es ditambah lagi ada gulanya itu. Jadi makanan yang kita makan itu akan membusuk di usus kita, dan itu menyebabkan sumber dari segala macam penyakit. Terus ini di halaman 5, kenapa enzim dalam tubuh kita itu sering bermasalah. Itu ternyata disebabkan oleh masuknya bahan-bahan oplosan ke dalam tubuh kita. Maksudnya bahan oplosan itu kita sering memakan makanan yang banyak mengandung bahan kimia, penyedap, pengawet, pewarna makanan, perisa. Jadi itu makanan semua bisa mengganggu enzim tubuh kita, termasuk obat-obat kimia juga bisa mengganggu enzim tubuh kita. Jadi kita harus betul-betul sehat ya, supaya kita nggak sering-sering minum obat. Karena itu kita minum obat untuk menyembuhkan penyakit, tapi obat itu merusak enzim dalam tubuh kita. Kalau enzim dalam tubuh kita rusak, otomatis penyakit-penyakit lain juga bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kan kita jadi dilema ya, kita makan obat untuk sembuh, tapi obat itu juga nggak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Jadi tubuh kita itu, kalau aku baca di sini, itu merupakan kesatuan dari semua organ. Jadi kita betul-betul harus sehat ya. Sama aku juga harus hidup sehat. Dan ini di halaman 6 dikasih tahu, jadi supaya enzim dalam tubuh kita itu tetap bagus ya, ini dikasih tahu beberapa cara. Ini mau aku bacain salah satu caranya ya. Ini salah satu caranya yang menurutku sangat mudah. Ambillah 2 buah jeruk nipis atau lemon, peras dan ambil airnya. Setelah itu tambahkan beberapa sendok madu dan air putih hangat hingga cukup manis dan bisa diminum. Minumlah ramuan ini setiap hari, terutama pagi hari setelah bangun tidur. Jadi ini memang udah aku rutinkan ya. Memang nggak setiap hari sih, cuman hampir setiap hari lah aku minum minuman kayak gini. Karena minumnya aku selang-seling sama minuman JSR lainnya gitu. Tapi tetap aku pakai jeruk nipis atau lemon, karena jeruk nipis atau lemon itu termasuk sayuran atau buah-buahan yang bagus untuk mengembalikan enzim dalam tubuh kita itu tetap bagus. Terus ini di halaman 18 dikasih tahu kalau kita sering makan makanan daging itu ternyata bisa membuat tubuh kita menjadi asam. Jadi kalau tubuh kita jadi asam itu berbahaya ya, karena bisa membuat penyakit itu mudah datang. Jadi terlalu banyak makan daging akan membuat tubuh kita menjadi asam. Aku bersyukur ya, karena aku nggak suka daging. Entah kenapa aku kalau makan daging itu perut mual. Yang penting nggak suka lah, lebih suka sayur-sayuran. Jadi bersyukur juga ya nggak suka makan daging-dagingan. Daging ikan itu pilih-pilih. Kalau seandainya digoreng harus betul-betul kering sekali. Jadi kalau yang masih agak lembek, yang masih warnanya putih, itu perut mual. Jadi tanda-tanda tubuh kita asam itu ya, ini dikasih tahu: mulut bau, keringat bau, kencing bau, badan bau, kepala berketombe, feses bau, mudah marah, mudah terkena jamur seperti kudis, panu, dan lainnya, dan sering mengantuk. Jadi menurutku buku ini bagus banget ya teman-teman. Teman-teman bisa ikut beli ya. Ini belinya di Dr. Jedul Akbar, di alamatnya di buku JSR. Nanti aku kasih linknya ya, lupa aku alamatnya. Buku titik JSR gitulah, belinya di Instagram.
Tapi aku juga nggak tahu masih nerima orderan atau enggak ya. Teman-teman bisa cek aja di IG-nya nanti. Aku bacanya baru sampai halaman ini ya, halaman 30, udang dan alpukat. Tapi udah aku agak-agak buka-buka sedikit ya. Ini di halaman 291 dikasih resep JSR. Jadi resepnya itu tentang program hamil. Jadi ini ada ramuannya. Ramuan pertama 2 sendok madu, 2 kapsul habatus sauda. Terus ini ramuan kedua juga ada. Jadi untuk program hamil itu ada banyak cara ya. Di video aku juga ada beberapa ya. Program hamil itu memang ada beberapa cara. Jadi kita pakai yang kita suka gitu. Terus ini ramuan kedua, bahannya kunyit, serai, terus jeruk nipis, madu, kurma. Jadi khasiat dari ramuan ini itu bisa melancarkan sirkulasi darah, mengoptimalkan metabolisme, mengoptimalkan kinerja enzim dan hormon, menetralkan racun dan sisa metabolisme, menetralkan muatan dan polaritas sel dan membran sel, menstabilkan asam nukleat, DNA dan RNA, memberikan energi gula fruktosa bagi cairan pembawa sel nutfah, mengurangi pembentukan kolesterol yang akan menjadi bahan baku hormon steroid yang mempengaruhi pengendalian hawa nafsu. Oke teman-teman, mungkin reviewnya sampai di sini ya, review dari buku JSR ini ya. Jadi teman-teman boleh baca ya. Ini ada simpulannya. Ini simpulannya, tapi belum aku baca ya. Karena kan bukunya baru sampai semalam, hari Sabtu, ini hari Minggu, jadi belum sempat dibaca semua. Ini daftar pustakanya. Ini alamat IG Dr. Jedul Akbar, JSR Store. Aku beli bahan-bahan untuk membuat JSR itu di JSR Store. Dan Dr. Jedul Akbar sekarang punya channel YouTube yang baru, ini ada alamatnya juga. Oke teman-teman, sampai di sini reviewnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat semua, terhindar dari penyakit, dan mulai untuk mengkonsumsi makanan minuman sehat dan mengurangi makanan-makanan yang sebenarnya nggak diperlukan oleh tubuh kita. Jadi kita sama-sama berusaha ya, karena aku juga masih belum bisa untuk meninggalkan makanan-makanan nggak sehat itu gitu. Jadi ya pelan-pelan lah kita berusaha. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.